Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pintar Kimia Channel akan menerangkan tentang macam-macam perubahan entalpi. Di video sebelumnya sudah dijelaskan tentang pengertian entalpi, termokimia, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam perubahan entalpi. Berdasarkan jenis reaksinya, perubahan entalpi standar dapat dibedakan menjadi beberapa perubahan entalpi. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF di sini. Apa sih perubahan entalpi pembentukan standar itu? Perubahan entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur pada suhu dan keadaan standar. Jadi, di sini yang paling harus kita pahami adalah pembentukan standar adalah pembentukan 1 mol senyawa. Contohnya seperti apa? Na dan Cl2 di sini membentuk NaCl. Jadi pembentukan NaCl dari unsur-unsurnya. Dari unsur-unsur membentuk senyawa. Nah, ini namanya adalah reaksi perubahan entalpi pembentukan standar. Kemudian yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian standar. Perubahan entalpi penguraian standar adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Jadi, kalau penguraian entalpi penguraian standar itu ciri-cirinya adalah penguraian 1 mol senyawa. Berarti reaksinya itu berupa penguraian senyawa. Ini senyawa NaCl diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Jadi kebalikannya dengan pembentukan ya. Kalau pembentukan itu unsur membentuk senyawa. Kalau penguraian senyawa membentuk unsur-unsurnya atau diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Senyawa NaCl diuraikan menjadi unsur Na dan unsur Cl dengan simbol delta Hd. Itu adalah perubahan entalpi penguraian standar. Kemudian yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau delta Hc. Ciri-cirinya apa? Yaitu pembakaran 1 mol zat. Perubahan entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi yang diperlukan dan dilepaskan pada pembakaran sempurna 1 mol zat. Jadi di sini ciri-cirinya adalah adanya reaksi gas oksigen. Jadi kalau ada pembakaran itu harus ada O2. Jadi reaksi senyawa plus oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Ini adalah ciri-ciri dari suatu reaksi pembakaran atau perubahan entalpi pembakaran standar disimbolkan dengan delta Hc. Kemudian perubahan entalpi netralisasi standar. Apa di sini perubahan entalpi netralisasi standar itu? Perubahan entalpi netralisasi standar adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan untuk menetralkan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam pada keadaan standar. Jadi, ciri-ciri perubahan entalpi netralisasi standar adalah penetralan pada asam atau basa
Berarti reaksinya nanti ada basa, ada asam, atau ada asam, ada basa gitu ya. Jadi penetralan asam oleh basa atau penetralan basa oleh asam. Jadi ciri-cirinya reaksinya adalah asam plus basa ya, diingat-ingat. Untuk simbol perubahan entalpi netralisasi standar itu adalah delta Hn. Kemudian yang kelima, perubahan entalpi penguapan standar atau delta Hv. Apa itu perubahan entalpi penguapan standar? Perubahan entalpi penguapan standar adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat dalam fase cair berubah menjadi fase gas. Jadi di reaktannya itu berupa cair, di fase produk berubah menjadi gas. Ini adalah ciri-ciri dari perubahan entalpi penguapan standar. Jadi reaksinya adalah cair berubah menjadi gas. Kemudian perubahan entalpi peleburan standar atau delta Hfus. Apa itu perubahan entalpi peleburan standar? Perubahan entalpi peleburan standar adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat fase padat berubah menjadi fase cair pada keadaan standar. Jadi fase padat berubah menjadi cair, itu ciri-ciri dari peleburan. Awalnya di reaktan itu berupa padat, di produk itu adalah berupa cair ya, L ini simbolnya L, cair. Jadi ini merupakan perubahan entalpi peleburan standar. Kemudian perubahan entalpi sublimasi standar atau delta H sub. Apa itu perubahan entalpi sublimasi standar? Perubahan entalpi sublimasi standar adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat fase padat berubah menjadi fase gas. Jadi di sini fase padat di reaktan berupa padat berubah menjadi gas. Ini merupakan perubahan entalpi sublimasi. Jadi reaksinya adalah padat berubah menjadi gas, delta H sub. Kemudian perubahan entalpi pelarutan standar atau delta H sol adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan ketika 1 mol zat melarut dalam pelarutnya. Jadi di sini berupa suatu mol zat melarut itu menjadi larutannya atau dalam pelarutnya sendiri ya. HCl gas menjadi larutan, melarut di dalam pelarutnya. Itu merupakan ciri-ciri dari perubahan entalpi pelarutan standar. Jadi di sini AQ itu adalah simbol dari larut, pelarut, melarut gitu ya. Jadi larutan. Jadi ini teman-teman di sini untuk mengerti dari perubahan entalpi standar itu ada berapa? Ada 8 ya. Perubahan entalpi pembentukan, penguraian, pembakaran, netralisasi, penguapan, peleburan, sublimasi, pelarutan. Jadi teman-teman harus hafal ciri-cirinya ya di sini. Kalau pembentukan itu pembentukan 1 mol, penguraian itu menguraikan senyawa, pembakaran ciri-cirinya adalah adanya gas oksigen, penetralan itu ada asam dan basa, untuk penguapan itu fase cair berubah menjadi gas,
Peleburan fase padat berubah menjadi cair, sublimasi adalah fase padat berubah menjadi gas, pelarut itu adalah melarut atau suatu senyawa zat yang melarut atau berupa larutan. Seperti itu. Oke, langsung ke contoh soal ya. Perhatikan persamaan reaksi berikut ini. Sebutkan jenis perubahan entalpi standarnya. Jadi kita disajikan ada reaksi, kita disuruh menentukan jenis entalpi standarnya ya. Yang pertama, setengah N2 direaksikan dengan 3/2H2 menjadi NH3. Jadi unsur membentuk senyawa. Berarti ini termasuk apa? Reaksi pembentukan. Jadi perubahan entalpi pembentukan standar yaitu delta H0F HF ya. Karena merupakan unsur-unsur membentuk senyawa. Yang B, H2 plus setengah O2 menjadi H2O. Berarti ini juga pembentukan ya, unsur-unsur menjadi senyawa, berarti delta HF. Yang C, 2C plus 3H2 plus setengah O2 menjadi C2H5OH. Ini juga termasuk reaksi pembentukan, jadi unsur-unsur membentuk senyawa. Ini merupakan delta HF juga reaksi perubahan entalpi pembentukan standar. Yang D, CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Berarti di sini reaksi apa nih di sini? Karena ada oksigen, berarti jelas ini adalah pembakaran. Jadi perubahan entalpi pembakaran standar yaitu delta Hc, gini ya. Yang E, NaCl menjadi Na plus setengah Cl. Ada senyawa dibentuk atau diuraikan ya di sini ya. NaCl suatu senyawa diuraikan menjadi unsur Na dan unsur Cl. Berarti ini merupakan perubahan entalpi penguraian standar yaitu delta 0D ya. Penguraian itu adalah simbolnya delta HD, penguraian standar. Yang F, NaOH plus HCl. Nah di sini ada basa, ada asam. Kalau ada asam dan basa, jelas ini merupakan perubahan entalpi netralisasi standar yaitu delta Hn, gini ya. Yang G, C karbon plus 2H2 plus setengah O2. Jadi di sini ada unsur membentuk suatu senyawa. Jadi unsur-unsur membentuk senyawa, berarti delta HF atau perubahan entalpi pembentukan standar. Jadi kita harus tahu ciri-cirinya ya di sini ya. Kalau ada oksigen berarti perubahan entalpi pembakaran. Kalau penguraian itu diuraikan senyawa jadi unsur-unsurnya. Kalau pembentukan itu unsur-unsurnya menjadi senyawa. Itu teman-teman harus paham supaya bisa menentukan ini reaksi perubahan entalpi apa gitu ya. Nomor 2, reaksi penguraian 1 mol Fe2O3 menjadi unsur-unsur pembentukan memerlukan energi sebesar 840 kJ. Berapa banyak energi yang dilepaskan ke lingkungan dalam reaksi pembentukan 320 gram Fe2O3?
Jadi di sini ada penguraian 1 mol Fe2O3 terlebih dahulu menjadi unsur-unsur pembentuknya. Jadi kita bisa menuliskan reaksi penguraiannya ya. Jadi kalau penguraian itu Fe2O3 diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya apa saja? Fe dan O2 gas. Gini ya. Karena di sini Fe-nya ada 2, berarti di sini 2 gini. Karena di sini 3, maka di sini 3/2 gini ya. 3/2 kali 2 kan nanti hasilnya 3. Supaya 2-nya hilang dikalikan 2, berarti 2 Fe2O3 menjadi 2 Fe menjadi unsur-unsurnya karena diuraikan ya. 3O2 gas. 3/2-nya hilang karena sudah dikalikan 2. Delta H-nya berapa nih di sini? Delta H-nya adalah memerlukan energi. Kalau memerlukan energi itu delta H-nya adalah positif ya. Berarti positif 840 kJ. Jadi reaksi penguraian 1 mol Fe2O3 menjadi unsur-unsur pembentukan memerlukan energi sebesar 840 kJ. Itu bisa ditulis dengan reaksi seperti ini ya. Fe2O3 diuraikan menjadi unsur-unsurnya, delta H-nya positif, artinya memerlukan energi sebesar 840 kJ. Kalau kita sudah menentukan reaksi penguraian 1 mol Fe2O3-nya, maka di sini kita adalah menentukan reaksi pembentukan dari 320 gram Fe2O3. Jadi ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita harus mencari molnya dulu karena yang ditanyakan adalah dalam 300 gram Fe2O3 MR-nya 160. MR 160 ini adalah MR-nya dari Fe2O3, yaitu mol sama dengan, masih ingat ya, mol itu adalah massa dibagi MR. Masanya 320, MR-nya 160. Berapa nih di sini? Berarti 2 mol. Gini ya. Nah, kemudian setelah itu yang ditanyakan apa? Berapa banyak energi yang dilepaskan? Berarti kalau dilepaskan nanti delta H-nya berubah jadi negatif ya. Kalau memerlukan itu positif, kalau melepaskan energi itu delta H-nya jadi negatif. Kemudian dalam reaksi pembentukan, kalau ini adalah reaksi penguraian tadi di sini ya. Ini tadi adalah penguraian. Kemudian yang ditanyakan adalah pembentukan. Nah, kalau pembentukan itu harus diapakan? Harus dibalik ya. 2Fe plus 3O2. Jadi unsur-unsurnya itu membentuk senyawa Fe2O3. Gini ya. Nah, kemudian delta H-nya berapa nih? Kalau 1 mol itu delta H-nya adalah 840 kJ, berarti kalau 2 mol berapa? Maka di sini delta H-nya adalah, kalau 1 mol itu adalah 840 ya tadi. 1 molnya adalah 840 kJ. Kalau 2 mol, maka 2 mol dikali 840 kJ. Berapa jadinya? Di sini adalah 16
kilojoule, tapi jadi negatif. Karena kenapa kok negatif? Karena yang ditanyakan adalah energi yang dilepaskan. Kemudian ini adalah reaksi pembentukannya. Membentuk Fe2O3, delta H-nya adalah 2 mol dikalikan 840. Karena yang ditanyakan adalah 320 gram Fe2O3, mR-nya 160. Karena dari 320 gram Fe2O3 mR 160 ini ketemu 2 mol, maka yang ditanyakan adalah 2 mol dikali entalpinya. 1 mol 840, kalau 2 mol 2 kali 840. Ketemunya adalah negatif 1680 kilojoule. Jadi seperti ini cara mengerjakannya.